Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita memasuki diskusi untuk kuliah keempat. Ya, silahkan kalau ada yang mau berdiskusi, raise hand. Nanti kita jawab satu persatu sambil kita berdiskusi ya. Silahkan kalau ada yang pengen ditanyakan. Topik kita terkait dengan asesmen keperawatan pada pagi hari ini. Silahkan Rifki Alvaris. Panggilannya siapa? Bisa dipanggil Al, Nurse. Oh, Al. Oke. Yang kemarin juga nih nanya, saya ingat. Iya, Nurse. Silakan, Al. Baik, pertanyaan saya tentang asesmen ini lebih spesifiknya ke yang wawancara, Nurse. Oke, asesmen pada wawancara, silakan. Ya. Misalkan ada pasien, dan pasien ini bisa kita sebut sebatang kara, tidak punya keluarga atau orang terdekat, tapi dia saat itu dia sakit dan perlu dirawat, dan dia tidak sadarkan diri. Oke. Itu bagaimana, Mas? Oke. Jadi ceritanya saya mengulang sambil mereview pertanyaannya ya. Jadi ada satu orang pasien yang sebatang kara, tidak terlihat ada keluarganya yang nunggu sementara dia koma atau penurunan kesadaran. Lalu Nurse Al ini kebingungan bagaimana mengcollecting data untuk pasien yang lagi dia hadapi, karena pasiennya nggak mungkin bisa memberikan keterangan berupa wawancara katanya si Al, gitu ya. Nah, ini sama dengan misalkan kamu ketemu dengan orang yang ODGJ misalkan, yang nggak bisa memberikan keterangan yang valid. Sama aja kan dengan orang yang koma, kan istilahnya nggak berbicara. Kalau ODGJ mungkin nggak bisa menceritakan hal semestinya. Jadi pasien itu nggak mesti koma, baru nggak bisa diwawancarai gitu ya. Nah, yang namanya asesmen atau pengkajian, teman-teman, adalah cara kita mengambil data ke pasien. Oke. Tidak selamanya asesmen itu andalan kita adalah wawancara. Oke. Wawancara, data-data yang kita dapatkan akan bersifat subjektif atau pengakuan. Baik itu auto anamnase ke diri pasien atau auto anamnase ke seputaran lingkungan pasien, dalam hal ini keluarga atau orang terdekat yang tadi. Jadi jika tidak memungkinkan kamu ngomong dengan orang yang koma atau orang yang nggak bisa memberi keterangan dengan baik, lakukan asesmen dengan cara yang lain. Masih banyak cara yang lain. Pemeriksaan fisik, misalkan studi dokumentasi bisa juga, ya. Jadi nggak harus dan nggak wajib ada data-data yang subjektif tadi jika teman-teman menghadapi pasien yang koma atau pasien yang tidak bisa mengungkapkan data secara valid. Contoh misalkan bayi. Oke, Nurse, ada orang tuanya. Ya kan, misalkan bayinya itu di ruang perawatan khusus, yang bayinya ditaruh di inkubator, pernah dengar ya, pernah lihat ya. Orang tuanya nggak leluasa loh datang ke ruangan tersebut. Kalian harus tetap melakukan proses asuhan keperawatan. Gimana? Nggak bisa juga wawancara, sama dengan kasus yang diceritakan Al tadi. Begitu, Al. Engineers, apa ada sanggahan dari saya lagi? Ya, apa? Misalkan kebanyakan gitu, Nurse. Orang yang tidak sadarkan diri dan tidak punya orang-orang terdekat itu masalahnya di pemeriksaan fisik bisa itu karena tidak disetujui kayak gitu, Nurse. Untuk pemeriksaan fisik. Pemeriksa berarti kaitannya dengan izin pamit untuk melaksanakan pemeriksaan fisik gitu ya, inform consent macam-macam gitu kah? Ya, betul, Nurse. Oke. Jadi gini, tekniknya adalah coba kita melihat pasien dengan tidak sadar diri, istilahnya
kita juga nggak bisa wawancara. Langkah terakhir kita adalah melaksanakan pemeriksaan fisik, salah satu cara terakhirnya istilahnya. Sementara pasien itu nggak bisa melakukan persetujuan karena dia sedang keadaan koma tadi. Tanya ke diri kita sendiri, kalau kita mendiamkan dan kita nggak punya data, apakah akan baik terhadap diri pasien tersebut? Kita diamkan misalkan. Jauh lebih baik misalkan kita melakukan pemeriksaan fisik untuk mengcollecting data. Tinggal beberapa prinsip yang kita jaga. Misal, pasiennya perempuan, jangan A yang melakukan pemeriksaan fisik. Kamu harus minta temenin sama nurse atau perawat yang perempuan juga. Pasiennya perempuan, jangan kamu minta perawat yang beda jenis kelamin lah untuk melakukannya, ya. Plus tetap kita ya, walaupun nanti pasiennya yang kamu temui itu koma, yang namanya komunikasi terapeutik, kamu menjelaskan apa yang dilakukan, kontrak istilahnya tetap diomongkan. Karena ada cerita beberapa pasien yang koma itu sebenarnya dia masih bisa mendengar apa yang diceritakan, apa yang dibilang sama perawatnya. Ya, jadi tetap jangan ada anggapan bahwa oh pasien di hadapanku koma ya udah aku langsung buka bajunya pemeriksaan fisik macam-macam, jangan, tetap izin. Nah, nanti kalian akan belajar teman-teman terkait dengan prinsip etik ya. Saya jelaskan singkat, ada yang namanya autonomi, ada beneficent, non maleficent, justice, macam-macam itu ada di mata kuliah sebelah pokoknya. Jadi gini, kita melakukan asesmen pemeriksaan fisik niatnya untuk menolong pasien biar dapat data, biar pasien bisa ditolong. Daripada kita mendiamkan pasien dengan menghargai misalkan pasiennya nggak memberikan info concern ke aku, lalu udah aku diamkan aja, nggak diapa-apain, nggak dapat data atau datanya ngarang, datanya salah. Itu nggak baik juga untuk diri pasien. Jadi kita lebih memilih, oke, komunikasikan walaupun dia nggak sadar, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik untuk dapat datanya, gitu. Itu dilema etik nanti. Kamu akan diceritakan di mata kuliah yang lain nanti. Gitu. Terima kasih jawabannya, Nurse. Berarti ya. memang dari awal proses asuhan keperawatan itu sudah diharuskan bisa untuk berpikir kritis ya, Nurse. Pasti kita berpikir kritis itu yang mendasari kita untuk bertindak. Oh, kalau aku mentok dengan wawancara, cara apa ya yang bisa dilakukan? Oh, dengan kita melakukan pemeriksaan fisik nggak dapat izin dari pasien karena pasien koma, ada prinsip apa ya yang akan kulanggar, atau ketika aku melakukannya apa ya baiknya untuk pasien? Kita harus mikir kayak gitu. Baik, Nurse, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Lanjut, di sini urutan aja ya. Ada Ika Aisyah, Cesaria, silakan Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nurse. Pagi. Panggilannya siapa? Ika Aisyah? Iya. Oh iya, silakan. Ya, saya izin bertanya mengenal sumber data dalam asesmen keperawatan. Nah, di data lainnya, Nurse. Misalkan pasien tersebut tidak ada rekam medis di rumah sakit yang sama sebelumnya, bagaimana untuk mencari data lainnya ini, Nurse? Oh, oke. Kondisinya gini, dia bertempat tinggal di kota A misalkan ya. Dia pernah sakit juga sebenarnya di rumah sakit di kota A. Tapi kebetulan dia lagi jalan-jalan ke tempat neneknya ke kota C misalkan. Tiba-tiba dia sakit lagi atau kambuh gitu ya. Kemudian dirawat lagi di rumah sakit tipe C. Gitu ya. Jika si A tadi ibaratnya dirawat di rumah sakit A, tempat dia tinggal yang lama itu mungkin akan ada berkas rekam medis kata Aisyah, karena dia pernah nginep di sana, pernah sakit di sana. Tapi kondisi ini kan enggak, dia tiba-tiba waktu dia lagi pulkam atau jalan-jalan ke tempat neneknya sakit di sana dan harus dirawat di sana, lalu semacam kayak
pasien baru di rumah sakitnya tersebut. Ya, artinya belum ada rekam medis macam-macam. Itu kasusnya teman-teman yang ditanyakan Aisyah. Lalu bagaimana tentang sumber data lainnya? Kan sumber data itu ada yang primer, ya, sekunder, sama lainnya. Itu ya Aisyah ya. Nah, yang dimaksud dengan data lainnya ini selain berkas rekam medis itu adalah hasil lab, hasil foto ronsen, hasil pemeriksaan USG, atau pemeriksaan yang menggunakan alat, misalkan rekam jantung, misalkan, boleh itu. Jadi jangan dimaknai bahwa data lainnya itu hanya rekam medis. Rekam medis itu kan kumpulan dari beberapa data yang ada pada diri pasien. Oke, selama pasien itu ketika pasien itu masuk ke rumah sakit C tadi di kota tempat neneknya tadi, dia akan melalui prosedur pemeriksaan diagnostik macam-macam, tergantung keluhannya. Ya, ketika misalkan dia sesak napas macam-macam, mungkin akan ada fototoraks macam-macam. Ketika dia ada keluhan di area perut, bisa aja nanti USG macam-macam. Kalau udah bicara ambil darah, periksa darah sih udah pasti wajib ya. Keluhan apapun biasanya tentang penyakit dalam biasanya periksa darah. Nah, hasil pemeriksaan darah di rumah sakit kota C tersebut juga termasuk data lainnya. Oke. Nggak harus tentang rekam medis, bukan. Begitu. Jadi pasti akan ada kok sebenarnya. Begitu, Aisyah. Terima kasih, Nars. Oke, sip Aisyah. Lanjut, Arista Dewi Anggraini. Baik, terima kasih Nars atas kesempatannya. Saya izin bertanya, pada fokus wawancara dalam asesmen perawatan, itu kan ada gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup pada waktunya. Nah, bagaimana sih contoh pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup itu? Kemudian apa dampaknya jika perawat salah waktu dalam menempatkan kedua jenis pertanyaan tersebut, Mas? Oke, jadi gini, siap. Jadi dalam wawancara ada teknik yang namanya pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Secara definisi atau singkatnya dulu, pertanyaan terbuka itu adalah kita menanyakan menggunakan kata-kata yang jangan meminta jawaban pasien itu cuma ya atau tidak. Dan pertanyaan tertutup adalah ketika kita meminta jawaban dari pasien, misalkan ya dan tidak. Oke, misalkan pertanyaannya, Bapak lagi sakit perut kah? Pasti jawabannya ya tidak. Oke, tapi kalau kita nanya, Bapak terlihat Bapak kayaknya megangi perut terus tuh, apa yang Bapak rasakan? Dia akan cerita, iya sakit perut. Lalu kita tanya, sakitnya kayak gimana Bapak? Dia akan cerita, mules, rasa diikat, macam-macam lah. Nah, kapan menggunakan terbuka dan tertutup? Nggak selalu dibilang bahwa pertanyaan tertutup itu nggak baik ya, sesuai kondisi menanyanya. Oke. Ketika kita mau jawaban singkat, lakukan dengan pertanyaan tertutup. Misalkan, Pak, kayaknya megangi kepala terus nih. Bapak pusing? Ya. Nah, coba Bapak ceritakan, pusingnya tuh yang kayak gimana Pak rasanya? Kapan aja pusingnya itu terjadi? Terus Bapak udah ngapain aja untuk coba menghilangkan pusingnya misalkan. Oke. Itu loh. Jadi sesuai kondisional. Boleh kita memakai pertanyaan tertutup dulu untuk nembak sekali, dapatkan oke. Bapak pusingkah? Ya, di sini. Lalu kita explore dengan pertanyaan terbuka. Kalau kita nanya cuma pertanyaan tertutup, Bapak pusing kah? Pusing. Udah. Lalu oke, ketika ya kata pasien, ya udah kita catat ya. Kita pindah misalkan, perutnya sakit nggak Pak?
ya sakit. Jadi data ini si pusing tadi belum tereksplor dengan baik, udah pindah kita ke perut. Misalkan. Harusnya kan pusing, oke eksplor lagi dengan pertanyaan terbuka. Sakit, oke udah jenuh tuh pertanyaannya dari apa yang dia rasakan, apa yang dia telah lakukan, bagaimana perasaan dia, istilahnya tentang pusingnya. Tadi udah bulat banget data-datanya, udah oke cukup. Bapak ada keluhan yang lain nggak? Ada, Jasidin. Apa itu Pak keluhannya? Boleh ceritakan sama saya, misalkan. Pindah lagi ke tempat yang lain keluhannya, cerita lagi dia. Gitu Arista dan kawan-kawan. Jadi kondisional sekali. Baik, terima kasih Nurse atas jawabannya. Oke, thank you Arista. Silakan, Fadilah. Baik, terima kasih Nurse atas waktunya. Izin bertanya mengenai teknik dalam observasi Nurse, dalam video yang Nurse jelaskan bahwa perawat ini memiliki teknik tertentu dalam observasi. Nah, apakah ada jenis teknik tersebut dan apakah Nurse ini punya teknik tertentu yang bisa kami tiru dan sebagainya gitu. Terima kasih. Oke. Jadi ada tekniknya. Teknik di sini enggak beberapa juga dan bukan teknik saya ya. Saya di sini lebih kepada menjelaskan ke teman-teman bahwa yang namanya observasi, oke, berarti tidak menggunakan tangan atau alat yang lain untuk menyentuh ya, berarti hanya tentang pandangan kita untuk mendapatkan data. Ada beberapa data teman-teman yang mungkin akan kabur secara data jika kita terlalu lugas, jujur, dan ngomong apa adanya ke pasien. Ya, di video saya jelaskan, misal teman-teman nanya bilang ke Bapak misalkan, Bapak izin Pak ya, saya mau melihat dan menghitung berapa frekuensi napas Bapak. Frekuensi napas bisa dimanipulatif, teman-teman. Di sini pasti ada yang bisa nafas 2 kali aja dalam semenit. Ya nggak? Bisa, nyelam aja istilahnya semenit bisa. Artinya, kalau teman-teman ngomong ke pasien bahwa, Bapak, permisi Pak lah, saya mau ngamati dada Bapak untuk menghitung frekuensi napas. Itu bisa jadi Bapaknya nggak ada napas. Karena dia nahan, dia grogi dipandang kayak gitu. Oke, jadi teman-teman tekniknya yang saya maksud itu adalah coba kalian tetap collecting data untuk observasi pernafasan tadi contohnya sebagai salah satu contoh, tapi alihkan perhatian dia, kita ceritanya lagi Nancy, kita sambil gerak tangan kita atau kita mengukur nadi, tapi mata kita kadang lihat ke jam tangan yang ada detiknya, terus mata kita sambil lihat dadanya gimana kembang kempisnya. Ya, bukan kita tidak jujur ke pasien ya, ini teknik. Ya, kita nggak bohongi pasien kok, tapi sambil kita mengcollecting data yang lain, kita sambil mencuri pandang ke objek yang kita amati. Itu untuk pernapasan, karena beda. Suhu, siapa yang bisa ngontrol? Detak jantung, frekuensi nadi, kalian nggak bisa akan ngontrol. Misalkan si A tadi saya bilang, Al permisi, saya mau ngukur frekuensi nadi ya. Lalu Al dengan bisanya menghentikan jantungnya. Mungkin. Kalau menghentikan napas bisa. Oke. Walaupun saya pernah lihat sih ada magician yang bisa menghentikan detak jantung itu loh. Entah kayak gimana caranya, tapi nggak semua dari kita bisa ya kayak gitu ya istilahnya. Jadi khusus di pernapasan itu sambil-sambil lah mengerjakan yang lain, ukur kayak gitu. Terus teknik yang lain misalkan gini, teman-teman pernah dengar tentang sklerosis, kifosis, lordosis itu enggak, tentang
bungkuk, miring, macam-macam tentang ruas tulang belakang itu loh. Nah, yang saya maksud adalah tekniknya gini. Kalau bicara lordosis, artinya kan orang yang terjadi bengkok tulang belakangnya itu saya kok jadi lupa ya, lordosis itu ke depan apa ke belakang ya? Anggaplah ke belakang kayak orang hamil yang bawa perut besar itu misalkan. Nah, ngelihatnya jangan teman-teman dari depan. Kalau melihat tulang belakang bengkok ke belakang, dari samping. Atau misalkan tentang skoliosis yang tulang belakang itu kayak huruf S. Oke, lihatnya dari depan. Jangan lihat dari samping, nggak akan kelihatan kan huruf S kan kelihatan tulangnya dari depan. Harus kita lihat secara simetris kayak gitu. Ada juga yang melihat tentang kesimetrisan muka pada orang yang kena stroke misalkan. Kan ada yang senyum simetris misalkan. Kalau orang yang mungkin kena stroke itu nggak simetris senyumnya. Jangan melihat itu dari samping atau dari belakang. Harus lihat sejajar dari depan kayak gitu. Nah, begitu penjelasan saya. Gimana penanya? Fadilah? Jadi tidak ada teknik yang ya, nggak ada istilah-istilah teknik Harry, teknik Fadilah, teknik nggak ada kayak gitu. Teknik Arista nggak ada kok, cuman gini-gini loh yang harusnya dilakukan. Nggak ada penamaan kok sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih banyak penjelasannya. Oke, thank you. Oke, di sini yang angkat tangan ada 3, mulai dari yang samping nih, Muhammad Fauzakmal. Oke, panggilannya siapa? Akmal. Akmal Ners. Oke, Akmal, silakan. Terima kasih Ners untuk kesempatannya. Suara ulun jelas aja Ners lah. Aman, terdengar jelas. Yang mau saya tanyakan mengenai pengumpulan data dengan teknik wawancara, apakah kita itu harus langsung percaya ke pasien? Misal banyak ditemui kan, misal ditanyai sakit kajar, kada aja gara-gara takutan disuntik, takutan apa, atau sebaliknya misal sebenarnya sakit perut nih kada terlalu parah tapi orangnya paharitan di orang belajar, sakit banget aja. Nah, kita sebagai perawat ini bolehlah misal kada langsung percaya dengan pasien, misal membandingkan lagi dengan hal-hal yang lain. Yes. Nah, dan satu lagi Ners. Oke, satu lagi. Mending ku jawab aja langsung biar aku nggak lupa. Nanti tahan dulu pertanyaan kedua ya. Oke. Memang kamu nggak harus langsung percaya tentang apa yang dikeluhkan pasien. Tapi bukan nggak percaya sama sekali ya. Karena kan yang namanya teknik dalam asesmen itu nggak hanya bertumpu pada wawancara. Bisa mendapatkan data-data objektif melalui pemeriksaan fisik, melalui studi dokumentasi macam-macam yang tadi. Nah, itu dilakukan semua. Benar, kadang yang namanya wawancara itu datanya kan data subjektif. Oke? Tanya aja ke teman-teman yang lain tentang sakit nyeri head atau PMS yang saya bilang kemarin, itu akan beda-beda. Ada yang segitu santainya biasa aja, ada yang sampai gulung-gulung, ada yang melingkar dengan bantalnya, itu macam-macam. Oke? Nah, artinya kamu ketika mendapatkan data subjektif yang terkesan bergertak di hati, oh kayaknya harus divalidasi deh. Nah, validasi. Artinya validasi itu dikomparasi dengan cara pengambilan data yang lain. Contoh. Orang nyeri itu secara raut muka, kalau nyeri sekali istilahnya akan menahan, fokus ke diri sendiri, gerakan tubuhnya tuh kayak menahan sakit. Tapi ada yang nyeri, aduh sakit nyeri, tapi kayak senyum-senyum. Itu kan bisa dikomparasi dengan data yang lain kayak gitu. Ya, kamu emang wajib penasaran gitu, bukan langsung aku nggak percaya enggak, tapi dikomparasikan dengan data yang lain gitu. Oke, pertanyaan pertama, ada tanggapan dulu untuk pertanyaan pertama? Oke, mungkin yang lanjut yang kedua. Yang kedua ini
teknik pengumpulan data ini ada 3 kan, harus wawancara, pemeriksaan fisik, dan studi rekomedik. Nah, ini apakah harus berurutan misal dari wawancara dulu atau boleh misal yang lebih diperlukan langsung pemeriksaan fisik kemudian baru wawancara, atau misal studi rekomedik dulu yang kita lihat baru wawancara dan kemudian paham. Kondisional, jawabannya kondisional. Kamu ketemu orang yang koma, nggak bisa memulainya dengan wawancara, seperti pertanyaan yang pertama tadi. Tapi kalau kamu ketemu orang yang ibaratnya masih kooperatif, bisa diajak ngomong, bisa dengan urutan, misalkan kamu tanya keluhan utama. Ketemu kan, Bapak, apa yang Bapak rasakan? Itu kan bisa diverbalisasikan dia. Terus pernah mengalami sakit serupa kah, Pak, pada masa yang lalu? Misalkan. Itu kan nanya tentang riwayat penyakit pasien. Oke, adakah Pak keluarga Bapak yang sakit seperti Bapak yang saat ini? Itu kan tentang riwayat keluarga. Bisa tuh. Nah, ketika dia mengatakan apa tentang keluhan utamanya tadi, boleh kamu langsung lakukan pemeriksaan fisik. Misalkan, rasa sakit kamu di area perutku, misalkan kata beliau. Ya udah, berarti boleh kita sambil, oke, boleh Pak, coba saya lihat, izin ya Pak untuk memeriksa area perutnya, misalkan. Bisa masuk pemeriksaan fisik. Terus kalau misalkan rasa pemeriksaan fisik belum yakin, bisa kita kolaborasikan, misalkan minta diskusi sama dokternya, perlukah ada USD macam-macam. Nah, artinya kan pemeriksaan lainnya nih yang akan masuk gitu. Jadi sangat kondisional ya. Oke. Gitu, Akma. Ya benar. Terima kasih. Oke, sip Akma. Lanjut Eka Putri Damayanti. Ya, apa? Saya pernah mendengar katanya ada kemungkinan sakit itu disebabkan oleh masalah psikologi. Nah, apakah itu memang benar dan bagaimana bedanya yang sakit karena masalah psikologi dengan yang sakit karena memang sakit, Nurse? Terima kasih. Itu namanya kadang psikosomatis ya teman-teman. Ada orang yang sakit akibat dari terlalu banyak beban psikologis yang ada pada pasien. Artinya ketika ketemu orang yang kayak gitu, pemeriksaan fisik aja nggak cukup. Kalian harus bisa mengeksplor, mewawancarai pasien tersebut bagaimana sih kondisinya. Misalkan ketika diperiksa, pemeriksaan fisik nggak ada apa-apa, tapi kok dia mengeluh mules, misalkan sampai mules masuk IGD macam-macam, kalian periksa bising ususnya, kemudian udah diperiksa sana sini, nggak ada yang aneh kok dari pemeriksaan fisiknya. Kamu gali, ada apa? Oh, sekalinya hari Senin kena Anda menghadapi ujian macamnya. Ini hari Minggu nih masuk rumah sakit nih. Oh, sekalinya beban. Ada loh yang kayak gitu. Artinya eksplorasi wawancara. Ada juga yang lagi masalah remaja, yang lagi teman sebayanya atau best friend-nya atau boyfriend girlfriend-nya macam-macam ada masalah sehingga nggak makan 2 minggu lalu mahnya kambuh misalkan. Nah, yang kayak gitulah istilahnya. Makanya asesmen penting dilakukan di berbagai aspek, observasi, kemudian tadi pemeriksaan fisik, wawancara juga, karena tidak semuanya penyebab sakit itu yang tentang menyerang fisiknya. Ada juga masalah-masalah psikologis yang ketika dia bisa menyebabkan sakit. Sering disebut itu psikosomatis, teman-teman. Masalah psikologi yang menyebabkan sakit pada fisik gitu. Itu ya, Kak. Bertanya lagi, Nak. Iya, ini curhat nih kayaknya nih. Okay. Yang masalah yang bila besoknya hari Senin itu ujian, lalu dia tuh sakit. Nah, itu tuh bagaimana penanganannya, Nak? Tenangkan diri Anda intinya. Itu nggak bisa, itu tuh
sering ya mahasiswa bukan tentang besoknya jam 8 hari ini mau ujian jam 7-nya udah mules ya. Itu macam-macam karena persiapan nggak cukup, malam tadi nggak banyak tidur istilahnya karena begadang, lalu mules, lalu waktu malam tuh begadang makan macam-macam, alhasil pagi-paginya mules kayak gitu. Jadi ditata lah persiapannya. Nongkrong di suatu tempat nggak keluar juga, mules-mules kayak gitu. Sering-sering kayak gitu tuh. Nggak ada obat-obat khusus gitu untuk menahannya? Nggak tahu ya kalau tentang obat-obatan, nggak pernah pakai juga. Karena kadang yang kayak itu cuman bawaan mulesnya doang ya, istilahnya nggak ada. Coba tadi saya bilang saat mual kayak gitu, biasanya kan kalau kita mual mau mules macam-macam kan ketika nongkrong di suatu tempat kan ada yang dibuang kayak gitu. Ini ketika udah diupayakan nggak juga kok. Tuh obatnya kata A. Oke. Gitu ya Eka ya. Baik, Mas. Terima kasih. Ya, obatnya persiapan lebih bagus ya ketika mau obatnya persiapan lebih bagus ketika mau melaksanakan ujian tes macam-macam kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih, Nar. Sip. Semangat. Oke, lanjut. Prio Yoga Pratama. Setelah ini Anissa ya. Silakan Prio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nar, saya mau bertanya, kan kalau misalkan kalau misalnya untuk penanganan penyakit ini kan mesti kan tentang waktu kan, kayak memerlukan waktu gitu. Tapi sedangkan saat ada beberapa pasien yang kalau misalnya kita tulis sedang diobservasi atau ibaratnya diwawancara itu dia itu blocking kayak gitu, jadi kan menghambat untuk pemeriksaan yang lainnya. Nah itu kira-kira bagaimana ya maksudnya? Oke, kita nungguin aja ya pasien yang itu tuh malah dia blocking, yang lain nggak tertangani kayak gitu. Oke, di tata kelola rumah sakit itu teman-teman, kita nanti ketika dinas itu sebenarnya ada beberapa orang perawat dan kita paham bahwa pasien itu masuk juga nggak berbondong-bondong kayak orang datang dari pasar baru dibuka pintu pasar langsung jebret, enggak. Biasanya kan ada periode masuk dulu pasien, misalkan masuk satu ditangani oleh satu perawat, masuk dua tangani lagi. Kalaupun masuknya emang sekalian banyak karena misalkan lagi endemi, misalkan lagi marak-maraknya malaria atau diare yang bersamaan kan, biasa kan kayak gitu. Nah, kita sebagai seorang perawat harus bisa memprioritaskan mana kira-kira pasien yang kudu kita tangani dengan cepat, mana yang ibaratnya kalau nanti itu maksudnya kalau diselesaikan yang perlu cepat itu dulu, yang nanti ini masih kita hitung fine-fine aja kayak gitu. Ya, bisa kita dahulukan yang kira-kira kelihatan ini sangat memerlukan penanganan. Jika berurusan dengan pasien yang blocking, artinya kan blocking ini dalam artian nggak membalas pertanyaan kita saat interaksi wawancara. Ya kita lihat aja secara observasi dulu adakah yang nggak beres secara fisiknya kayak gitu. Pemeriksaan fisik nggak bisa dilakukan karena pasiennya blocking. Kalau orang yang sakit fisik ya istilahnya blocking itu jarang. Justru orang-orang yang ada masalah psikologisnya yang hampir bisa dipastikan kadang-kadang blocking. Tapi kalau orang yang udah kalau orang yang sakit fisik misalkan itu pasiennya itu udah nggak bisa ngontrol psikologi, aku nggak mau ngasih keterangan ke perawatnya misalkan, nggak, dia fokus ke dirinya yang lagi sakit kayak gitu. Ya, jadi pertanyaan Rio atau Yoga tadi, yang blocking itu umumnya benar ketemu di pasien-pasien yang masalah psikologis. Lalu gimana nurse? Ya udah pakai data observasi, kalau bisa pemeriksaan fisik. Ketika diwawancarai ditanyain nama juga nggak jawab, ya udah keterangannya kan berarti kan pasien ketika ditanya nama nggak dijawab, ya udah itu kan bisa kita deskripsikan, kita ceritakan di
asesmen. Bukan kita nggak mengkaji, tapi kita nggak dapat data ketika sudah melakukan pengkajian gitu. Ya, jadi diprioritaskan. Tadi kalau misalkan ketemu pasien yang sabrek banyak, ada yang blocking, ya udah cut sampai di situ dulu, tangani yang lain misalkan. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Anissa tadi, jadi nanya Anissa? Enggak, Nas. Pertanyaan saya sama kayak beliau. Waduh, contekan Anda ya. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Rio masih ngangkat tangan? Ada pertanyaan lain kah, Yo? Enggak, Nas. Itu tadi belum. Oke. Oke, kita buka sesi yang lain. Ada yang masih mau ditanyakan nggak, teman-teman? Atau ada yang mau cerita? Oke. Nur Arif, Muhammad Nur Arif. Panggilannya siapa, Arif kah? Nggih, Ners, Arif. Oke, Arif. Silakan, Arif. Nggih. Balik ini Ners, paling kita buat contoh aja sih Ners. Ya. Kayak saya jadi pasien, Nersnya jadi nurse gitu. Oke. Nggih. Supaya teman-teman paham gitu. Ya. Paham, nggih. Nggih. Misalnya saya datang nih Ners ke rumah sakit, terus saya sakit perut sudah 2 hari gitu. Pertanyaannya gimana sih Ners gitu? Oke. Perawat bertanya. Oke, sip. Datang sebelumnya Arif datang entah di IGD entah di ruangan, ya udah ya. Saya pasti akan tahu siapa nama orang yang akan saya tanyai. Tapi ketika saya nanya itu untuk memvalidasi. Saya akan baca sebenarnya. Oh, Muhammad Nur Arif namanya. Pasti kan ketika masuk rumah sakit itu kan ada registrasi macam-macam yang diuruskan keluarga, nomor rekam mediknya ada, usianya berapa sebenarnya ada, sudah ada di tangan saya. Saya datang ke tempat Arif di bed, entah itu di IGD atau di ruangan. Saya akan nanya, Bapak permisi, saya Nurse Heri, saya datang ke sini untuk melakukan pengkajian terhadap Bapak. Bapak boleh tahu Pak nama lengkap Bapak siapa? Nama saya Muhammad Nur Arif. Oke, bukan berarti saya nggak tahu ya siapa orang yang akan saya ajak ngomong, tapi itu asas untuk menjaga keamanan pasien. Karena Muhammad Nur Arif nggak satu-satunya di dunia ini. Cari jangan nama Heri Setiawan banyak banget di dunia ini. Artinya kita siapa tahu ada Muhammad Nur Arif yang lain di tempat yang sama, kita salah pasien nanti salah treatment macam-macam. Oke, sehingga saya mengedepankan untuk keamanan pasien dulu. Saya tanya nama lengkapnya siapa, usianya berapa, kemudian tanggal lahirnya berapa. Sebenarnya saya mau mencocokkan aja dengan data yang ada di tangan saya. Oke, udah clear, ini Bapak yang mau saya temui. Lalu saya akan ngomong, misalkan Bapak tadi masuk ke rumah sakit ini ada keluhan apa Pak? Misalkan. Kamu akan ngomong. Saya ada keluhan sakit perut, Nurse. Oke, sakit perut. Bolehkah saya diceritakan Pak, sakitnya itu kayak gimana dan sejak kapan sakitnya? Sejak pagi tadi Nurse, nyeri banget di bagian lambung. Oke, bagian lambung. Pernahkah sakit seperti ini sebelumnya? Baru kali ini Nurse, baru pertama kali. Oke, baru kali ini pertama kali. Teman-teman harus mikir kritis ya. Ketika orang sakit perut dan kayaknya nggak ada kaitan dengan penyakit genetik, boleh nanti kita langsung ke pertanyaan yang lain. Tapi kalau ada penyakit genetik, contoh datang nih dengan keluhan pusing ketika ditensi tinggi tensinya, artinya kan mengarah ke hipertensi. Tanya juga nanti, adakah keluarga yang mengalami hal serupa biasanya setahu Bapak misalkan. Tapi kan kalau keluhan di sini tentang mah, tentang diare, itu nggak turunan ya. Diare, mah itu kan nggak turunan ya. Artinya, oke, kita eksplorasi yang lain. Boleh Bapak izin setelah ini saya mau mendengarkan suara bising usus Bapak. Misalkan. Kita ambil stetoskop, kita pasang stetoskop, tempelkan di area perutnya, kita dengarkan gimana bising ususnya. Kali aja dia
diare dengan ciri peningkatan peristaltik usus macam-macam. Terus kita tanya lagi, dari malam tadi sakit perutnya, ada salah makan kah? Ada, nurse. Ada. Kebanyakan makan cabai. Makan cabai. Sorry Pak, ketawa Pak. Bapak sebelumnya makan cabai itu emang hobi atau sebenarnya nggak apa-apa, atau emang baru-baru ini emang kebanyakan makan cabai atau kayak gimana Pak? Baru-baru ini, nurse. Soalnya gara-gara nonton YouTube channel makan. Oke, makan ya, makan cabai ditahuin, bukan tahu dicabein ya. Makan cabai. Oke. Artinya di sini kita udah mulai mengeksplor bahwa mungkin ada kejadian diare. Nah, kalau kejadian diare, tanya lagi teman-teman, konsep diare. Contoh, maka kan sebelum kita melakukan asesmen harus tahu konsep ya, ilmu yang mendasari. Diare, pengertian diare kan berak atau BAB lebih dari 3 kali sehari dan dengan frekuensi atau frekuensi kan sama 3 kali sehari dengan konsistensi atau penampakannya itu cair misalnya. Tanya dari malam tadi sampai hari ini tadi ada sudah BAB kah Bapak? Saat ini baru 2 kali, nurse. Baru 2 kali dari malam tadi ya. Iya. Terus, benar. Oke, Bapak ketika sudah BAB yang kedua ini tadi masih merasa mules kah? Iya, nurse, masih merasa mules. Oke, perutnya masih terasa panas kah, Pak? Saat ini agak panas. Enggak panas. Nah, itu kan bisa kita kita dapatkan banyak data sebenarnya ya. Data subjektifnya, pasien mengatakan 2 kali sudah BAB, dia makan cabai ditahuin, kemudian sebelumnya emang nggak terbiasa makanan pedas, lalu malam tadi dia makan pedas sambil nonton YouTube. Secara objektif kita mengamati bahwa dia megang perut. Secara objektif kita mendengarkan bahwa frekuensi bising usus meningkat. Nah, itu kan data objektif subjektif dapat kita itu bisa memformulasikan masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan nanti. Yang kayak gitu tuh, yang dicari. Kamu ketika fokus ke pengkajian, saya udah cerita ya, mungkin ada yang masih ingat tentang pengkajian fokus. Oke, pengkajian fokus. Ada nggak pengkajian fokus? Belum ya? Atau ada yang sudah nonton? Oke, pengkajian fokus itu yang saya maksud adalah ketika kamu menemukan masalah mules pada perut tadi, dalami itu. Ya, jangan belum selesai tentang mulesnya si Arif tadi, kamu nanya, Bapak, sesak napas kah saat ini, Pak? Kalau kita melihat Arif nggak ada sesak napas, nggak ada mangep-mangep untuk nyari nafas, nanti dulu nanya yang itu, selesaikan dulu yang dikeluhkan dia. Oke? Oke, nurse. Ya, sip. Oke, setelah itu datanya diapain, nurse? Setelah dapat data subjektif dan dapat data objektif itu dikelola. Iya, dikelola. Nanti setelah ditulis atau diingat dulu, nanti kita masuk ke tahap berikutnya kan, menganalisis data, menegakkan diagnosis, merencanakan. Nanti pada pertemuan selanjutnya. Pada hari ini kamu cukup dulu untuk ketika aku nanya ke pasien data subjektif, berarti pengkajiannya berarti auto anamnesa sampai situ dulu. Pelan-pelan ya. Nanti selesai semester pada hari ini aja kita. Baik, nurse. Baik, nurse. Terima kasih, dulu. Oke, sip. Cynthia, habis ini Rahma ya. Silakan sih, Cynthia. Baik, saya izin bertanya. Misalkan ada seorang pasien dan pasien ini sudah sering keluar masuk rumah sakit. Dan semua perawat di situ sudah hafal dengan pasien ini. Jadi waktu ditanya dan sudah tahu namanya, oh ini klien dari dokter ini dan sudah sering masuk rumah sakit. Jadi perawat di situ tidak melakukan wawancara lagi. Apakah hal itu dibenarkan? Nah, sekian, terima kasih. Oke, jadi pasien yang bolak-balik ke rumah sakit tersebut ada beberapa alasan. Ada loh anak-anak yang
kurang beruntung, ada yang harus menjalani kemoterapi, paham ya? Kemoterapi akibat dia kanker atau macam-macam. Datang ke rumah sakit, ke IGD atau ke poliklinik, ke ruangan untuk dikemoterapi, mungkin dia tidak mengalami keluhan yang berarti. Artinya kita sudah kenal dia, tinggal kita lengkapi berkas tetap ya, misalkan yang namanya pasien datang, kita tetap melakukan asesmen, tapi karena kita udah tahu polanya, tinggal kita tanya keluhannya, ada keluhan kah? Ya kalau nggak ada kan, oh berarti untuk program rutin nih, ini anak datang misalkan. Tapi ada juga yang anak itu datang sering bolak-balik rumah sakit, tapi dengan keluhan yang berbeda-beda. Jangan juga disamaratakan, oh ini pasti diare yang kayak semalam. Enggak juga, belum tentu. Makanya kita tetap harus tanya keluhan utamanya apa, kayak gitu. Jadi tadi kita sebenarnya ketika melihat anak tersebut yang sering bolak-balik ruangan kita pun sudah hafal data rekam medis atau data lainnya tadi sebenarnya ada di ruangan kita udah bisa memprediksi. Tapi apa salahnya kita nanya untuk memvalidasi, contoh, Dek, datang lagi ya untuk kemoterapi misalkan. Nah, tapi pagi ini ada keluhan nggak? Oke, kalau nggak ada keluhan ya udah, berarti kan untuk persiapan kemoterapinya aja. Tapi kalau misalkan ada keluhan, mual jasnya atau belum ada nafsu makan beberapa hari ini atau gatal-gatal misalkan, ya itu data juga nanti ya. Tetap walaupun kita kenal itu tetangga kita, tiba-tiba masuk ke ruangan kita, tetap yang namanya asesmen tetap harus dilakukan, karena ini tentang kelengkapan juga, tentang status dia, kapan dia mulai dirawat, kayak gitu ya. Cynthia. Ya, terima kasih sudah sangat jelas. Oke, Cynthia, thank you. Siti Rahma tadi ada yang mau nanya kah? Apakah suara ulun terdengar? Ya. Apakah suara ulun terdengar? Suaranya agak pelan nih. Yang lain gimana dengarnya? Sama Nurse agak pelan. Ya, berarti dinyaringin. Rahma, silakan. Begini, Nurse. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan nurse gitu? Pernah misalnya ketemu pasien yang sekaligus dalam satu ruangan itu namanya pasiennya sama. Habis itu satu pasien itu diberi suntikan, terus satu pasiennya lain satunya tuh nggak diberi suntikan gitu. Dan pasien yang pertama tadi diberi suntikan tuh 2 kali, dan pasien yang satu yang tidak diberi suntikan tadi tidak mau juga bicara gitu, Mas. Sebentar. Saya nangkapnya tadi 2 pasien yang namanya sama, bener nggak? Oke, terus di ruangan, settingnya di ruangan. Terus apa lagi? Namanya sama, terus tuh pasien yang satu suntiknya 2 kali, sedangkan pasien yang satunya lagi nggak dikasih suntikan, tapi nggak mau juga bicara gitu. Gimana tanggapannya, Nurse? Ulang-ulang nih, belum menanggapi, aku takut salah tanggapan. Yang 2 kali, yang sekali tadi apa ya? Misalnya tuh pasien yang A, kan namanya sama nih, A sama B, sama. Yang A ini diberi suntikan 2 kali, sedangkan pasien yang di sebelahnya itu nggak dikasih suntikan, padahal kasusnya sama. Oh, suntikan ya, yang sekali 2 kali, bener nggak? Oke, nah makanya aku bilang tadi ya teman-teman, dari awal kita tuh mungkin akan ketemu pasien yang sama banget secara nama, oke? Kemudian sama banget secara umur, oke? Tapi semoga tidak sama secara penanggung jawab pasien atau keluarga pasien. Makanya kita kalau ada yang pernah masuk rumah sakit nggak? Namanya siapa, umurnya berapa, siapa penanggung jawab pasien. Biasanya orang tua atau kerabat yang bisa dihubungi. Nah, itu pada dasarnya untuk membedakan. Jangan-jangan ini pasiennya beda. Apalagi masalah tentang suntik-menyuntik yang memasukkan obat, yang ketika obat itu tidak sesuai indikasi maka berbahaya, itu jangan sampai terjadi, karena tentang keselamatan pasien, teman-teman. Sehingga dari awal kita udah mencegahnya dengan cara tadi nanya nama lengkap,
usia dan tanggal lahirnya ditanya, nomor rekam medik yang kayak barcode, yang kayak dibungkus mie, yang angka-angka kayak barcode itu walaupun nama sama, usia sama, itu pasti akan beda. Kenapa? Karena berdasarkan dari penanggung jawabnya, alamatnya, kayak gitu. Itu pasti akan beda secara nomor rekam mediknya. Nggak mungkin ya, sama nama, sama usia, ibu bapaknya juga sama. Ini orang cloning atau apa, kayak gitu. Nah, dari situ kita udah akan bisa membedakan, teman-teman. Ini pasien sama A, ini A1 misalkan. Nah, A1 dan A2 misalkan, itu sama-sama keluhannya, oke, sama-sama keluhannya, tapi suntikannya berbeda. Ada satu suntikan untuk pasien A1, dua suntikan untuk pasien A2. Kita sebagai perawat atau nurse, kita nggak ngurusin tentang peresepan, oke? Yang meresep adalah pihak medis atau dalam hal ini dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Beliau yang punya treatment sendiri terhadap sakitnya pasien yang hampir mirip ini tadi. Tugas kita sebagai seorang nurse adalah memastikan si A1 yang hanya satu suntikan obat tertentu, si A2 yang dua suntikan dengan obat tertentu, jangan sampai ketukar gitu. Itu tugas kita. Jarang banget sih kayak di sinetron-sinetron ini. Tapi mungkin kejadian, makanya kita harus mengkritisi kondisi seperti ini. Ya, Rahma. Engineer, soalnya pernah kejadian itu penanggung jawabnya sama Bapak Ulun gitu. Aduh, sama bro. Tapi biasanya, nah ini pasiennya emang beneran ada, masa sih ibaratnya orang tuanya juga sama atau apa nih cerita kita nih? Kayak keluarganya itu nggak ada gitu, jadi Bapak Ulun tanggung jawab gitu, nolongi gitu. Nah kebetulan nama kakak Ulun tuh sama yang perawat satunya itu sama nama, sama tanggal lahir, sama alamat, sama umur, sama ke operasi sesarnya sama juga. Langka banget ya, berarti sama nama. Tanggal lahir sama, beneran sama tanggal lahir? Atau sama nama aja nih? Yang kayak gitu enggak, sama nama, sama umur, enggak, tanggal lahirnya enggak tahu, Nurse. Nah, kayaknya nih detailnya harus kayak gini sebenarnya. Sama nama mungkin dan sangat mungkin yang namanya sama nama. Sama umur mungkin dan sangat mungkin, karena umur biasanya kan sangat penggenapan biasanya, oke? Kemudian sama penanggung jawab kebetulan sama-sama nama alias, misalkan Unur 1, Unur 2 misalkan. Tapi pada dasarnya, makanya teman-teman saya tanya di sini, ada yang pernah sakit nggak dan dipasangi gelang? Siapa? Angkat tangan yang pernah sakit. Pernah. Kamu pasti ada nama, tanggal lahir dan umur, ya nggak, di gelang kamu itu. Okay. Nah, biasanya pembedanya di situ, Rahma. Jadi jangan hanya berpatokan pada Akmal 1 26 tahun, Akmal 2 26 tahun. Diteli pelan-pelan, Akmal 1 itu tanggal lahirnya ini, Akmal 2 tanggal lahirnya ini, dan biasanya barcode-nya itu emang beda. Ya, nggak mungkin sama. Kita kayak bicara NIK lah pada EKTP kita. Semirip-miripnya nama kita, semirip-miripnya orang kembar yang dilahirkan detik aja bedanya, itu NIK-nya pasti akan beda. Rahma. Begitu. Makanya ke depan ada isunya bahwa yang digelang itu bukan hanya tentang nama lengkap, usia, dan rekam medik, tapi nanti ada NIK-nya di gelang yang waktu sakit itu. Jadi ada 4 identitas nanti. Gitu. Unik sih, benar, mungkin kejadian, ya itu mungkin kejadian, tapi kita berarti pesan moralnya ke kita harus detail. Jangan sampai salah obat, salah kasih treatment ya. Walaupun yang kita nih sebenarnya terima resep, terima jadi aja, tapi kan yang melaksanakan ke pasien kan kita. Jangan sampai kita yang salah gitu. Oke, thank you ya, sharing informasinya luar biasa. Ada yang ditanggapi nggak? Cukup. Terima kasih, Nek. Oke, thank you, luar biasa. Ya, siapa lagi?
Yang mau tanya, kita masih punya waktu 10 menit. Nggak terasa ya, 1 jam loh. Ada yang nanya? Aman nih, udah nih semuanya nih. Nah, ada kan kalau dipancing. Yusvita Yulia, silahkan Yusvita. Apa Yulia panggilannya? Yusvita Nurse. Oke, Izin nanya. Ya. Nah, di video Nurse itu kan yang tentang fokus wawancara dalam keperawatan, itu misalkan kita melakukan wawancara, bila diperlukan atau memungkinkan menggunakan sentuhan terapeutik. Untuk sentuhan terapeutik itu bagaimana, Nurse? Sentuhan terapeutik itu bagaimana? Oke, ini sebenarnya harus dicontohkan ya. Sentuhan terapeutik itu gentle, tegas, dan jangan kayak megang-megang. Maksudnya itu, oke, kalau misalkan adek, kakak izin meraba badannya ya untuk mengetahui suhunya atau di kepala misalkan, ya udah kita tempel, tegas, cepat, jangan ya dielus-elus, di bahasanya tuh digrepe-grepe, itu enggak terapeutik. Maksudnya tuh sentuhan yang tegas, lembut, menenangkan, nah itu yang terapeutik maksudnya. Ya, yang enggak bikin pasien itu cemas, enggak bikin pasien itu kenapa pegang-pegang ini istilahnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak, Nurse, penjelasannya. Iya. Ini perlu dicontohkan sebenarnya, kalau diucapkan tuh agak-agak susah membedakan. Yang jelas tegas, cepat, nggak keras juga maksudnya, langsung to the point lah maksudnya tuh. Ya, beda ya sama sentuhan dengan menyentuh, mengelus-ngelus, beda ya. Paham ya? Oke. Silakan kalau ada yang lain. Oke. Izin motong, Mas. Oh iya, apa? Untuk absen di Simari apakah belum? Oh iya, setelah ini nanti saya masukin. Tapi saya lihat sih rata-rata hadir ya secara kehadiran, ini kan udah 75. Oke. Nanti saya buka setelah kita kuliah selesai. Saya lupa menyiapkan. Makasih Koti diingatkan. Oke. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan nggak? Ini sekalian bekal teman-teman nanti praktikum ya. Praktikum kan kita ada kasus. Teman-teman asdos saya minta untuk mengajari teman-teman gimana yang namanya menggali tentang keluhan, riwayat penyakit pasien, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga. Nah, itu yang harus teman-teman improve di praktikum. Ya, makanya praktikum pertama kan setelah pertemuan ini yang mendasari konsepnya, silahkan berpraktikum dengan kakak asdosnya begitu. Oke, cukup? Oke, cukup. Oke, kalaupun tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan diskusi yang ya dibilang terasa juga enggak, dibilang sebentar juga ternyata hampir 1 jam, tapi ramai kok intinya. Ada beberapa hal yang teman-teman kurang paham tadi ditanyakan, coba saya jawab, saya kasih contoh. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang saya terapkan. Teman-teman belajar dulu, ada hal yang nggak ngerti silakan tanya. Gitu. Ya, mudah-mudahan video saya membantu untuk memahami pertemuan hari ini, memvalidasi ada yang nggak paham, mudah-mudahan jadi bekal untuk semua, karena mata kuliah PKBK adalah dasar bagi teman-teman nanti masuk ke keperawatan yang lain. Ya, oke, izin pamit. Mudah-mudahan selalu sehat, jaga kesehatan, biar kita bisa tetap lancar untuk melaksanakan perkuliahan ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.